Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menyempurnakan nikmat dan fadilah-fadilahnya. Mudah-mudahan nikmat dan fadilah-fadilah Ramadan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semuanya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kedatangan bulan Ramadan adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Karena kabar gembira tentu setiap orang yang mendengar kabar gembira pasti responnya pasti gembira. Begitulah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah riwayat. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftarada alaikum siyamu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah wajibkan kepada kalian, yaitu berpuasa di dalamnya. Kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena Ramadan ini adalah bulan yang menjanjikan berbagai kemuliaan, menjanjikan berbagai keutamaan, menjanjikan berbagai kemuliaan bagi mereka-mereka yang berpuasa. Dan itu disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa, maka kalian akan mendapatkan berbagai kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, walaupun puasa ini sudah kita dengar dan kita pahami sebagai kabar gembira, tapi ternyata di dalam realitasnya ternyata tidak semua umat manusia ini gembira adanya. Dan itu dikuatkan oleh Allah di surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami telah tetapkan kewajiban-kewajiban itu, ya, yang Allah tetapkan di dalam kitabnya kepada hamba-hambanya. Faminhum dzalimun li nafsihi. Ternyata sikap dan penerimaan hamba-hamba Allah itu beragam. Yang pertama disebut oleh Allah, faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama adalah ada kelompok itu menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Kelompok yang kedua adalah tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan ada kelompok yang tiga, yaitu sabiqun bil khairat, bersegera untuk menyambut kabar gembira itu dengan berbagai kebaikan. Bi'idnillah, atas izin Allah, dzalika wal fadlul kabir. Maka apa yang Allah tetapkan bagi kita itu adalah merupakan keutamaan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Ayat ini memberikan 3 variasi tentang sikap penerimaan seorang hamba, terutama yang beriman, terhadap semua yang menjadi ketetapan Allah, termasuk ibadah yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, ada hamba itu yang dzalimun li nafsi, menganiaya dirinya sendiri.
Dalam pengertian sederhana, menganiaya diri itu adalah ketika ada seruan Allah dan Rasulnya, mereka acuh tak acuh. Mereka tidak mau tahu. Bahkan boleh jadi dia terbebani. Jadi seruan Allah dan Rasulnya termasuk apa yang menjadi kewajiban itu menjadi beban berat baginya. Akhirnya ketika mereka melakukan ibadah, maka ibadah yang dilakukan adalah dengan terpaksa. Bahkan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah itu saja, termasuk puasa yang kita lakukan. Yang penting saya sudah puasa. Tetapi dalam perilaku kesehariannya tidak ada bedanya antara orang yang berpuasa dan tidak. Karena kalau kita tahu bahwa puasa itu ternyata tidak hanya menahan lapar, haus, dahaga, dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ulama tasawuf ada yang menambahi bahwa puasa itu juga meliputi dua kegiatan sekaligus, yaitu fisik dan non fisik, mental dan jasad kita, ya, mental jasad kita. Maka ketika kita puasa itu pada dasarnya tidak hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi mulut kita juga harus berpuasa. Apa puasanya mulut? Ya, secara lahir puasanya mulut itu tidak makan, tidak minum. Tetapi dimaksud di sini adalah tidak berkata dengan berkata yang culas, berkata yang kotor, apalagi nyun sewu. Nah ini ibu-ibu ya, nyun sewu, yaitu ngerasani, ya, ngerasani. Jadi puasa mulut. Yang kedua adalah puasa nafsu. Puasa apa? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Makanya sampai ada, kalau ada orang yang mengajak bertengkar di saat Anda berpuasa, maka adalah berkata apa? Qul inni shaim. Katakanlah saya sedang berpuasa. Kemudian cuma kadang-kadang dipahami, nah kalau sudah buka puasa baru kambuh. Nah, di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qala zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa, dia tidak bisa meninggalkan qaula zur, yaitu omongan yang sia-sia, wal amala bihi, dan amalan yang mencederai tentang kualitas pahala puasa, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh puasanya, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia sudah berusaha meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari, hadis ini sahih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, adalah kita ketika berpuasa harus berpuasa dengan benar. Yang kedua, ada kelompok manusia itu yang muktasidun. Muktasidun itu yang begitu ada perintah puasa itu senang, tetapi dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama. Jadi ya puasa, ya maksiat, gitu ya. Nah, itu STMJ, ya. Jadi kalau terawih ya terawih luar biasa. Tapi habis terawih kalau diajak temennya apa ini? Ya berangkat gitu, apalagi di kalakoh centak gitu ya, ya berangkat gitu ya, apalagi diajak yang lain-lain gitu ya. Jadi dia tidak bisa menghindari kebiasaan lamanya. Atau boleh jadi muktasidun itu beragama tanpa motivasi. Ya, muktasidun itu ada yang lain yang memaknai adalah dia beribadah puasa tapi puasanya tidak ada motivasi. Motivasinya apa? Dia tidak ingin mengambil amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Padahal di dalam hadis yang saya bacakan tadi di awal, bahwa kalau kita berpuasa, yang pertama apa? Pintu surga
dibuka. Yang kedua, setan dibelenggu. Yang ketiga, dosa-dosa diampuni. Yang ketiga, empat, doa-doa dikabulkan. Yang kelima, Allah berikan berbagai kemuliaan yang lain. Orang yang berpuasa itu tidak dibalas kecuali hanya Allah yang membalasnya. Berarti kan terserah Allah, luar biasa. Dan endingnya, orang yang berpuasa itu nanti disediakan pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan, pada saat dia masuk surga. Nah, tentu fadilah-fadilah ini tidak akan mampu diraih kalau ketika berpuasa hanya biasa-biasa saja. Nah, kenapa orang itu ketika berpuasa itu biasa-biasa saja? Setidaknya ada 6 sebab menyebabkan orang itu responnya ya biasa-biasa saja, apalagi setelah berjamaah, wabote minta ampun. Yang pertama, karena boleh jadi dia sudah merasa cukup dengan ibadah wajib yang dilakukan. Aku kan wis sholat, aku wis poso, momennya aku wis kaji. Nah, gitu ya. Jadi merasa cukup dengan ibadah fardunya. Yang kedua, amalan wajib yang dia lakukan dianggap sudah sempurna, sehingga tidak perlu lagi disempurnakan. Ya, kalau seperti jenengan bekerja ini, yang penting kayak sudah bekerja jam 7 sampai jam 2, wes cukup. Kalau ada tambahan harus lembur, kalau nggak digaji tidak mau misalnya. Nah itu, jadi dianggap karena sudah sempurna, sehingga tidak mau melakukan hal-hal lain yang terkait dengan ibadah yang tentu justru akan menambah kesempurnaannya. Yang ketiga, rasa malas. Rasa malas ini juga bisa menjadikan orang menangkap kemuliaan ibadah Ramadan itu dengan biasa-biasa, ya. Apalagi sudah didorong, perutnya lapar, haus, aduh, apalagi ya, malah menambahkan rasa malas itu. Yang keempat, ketika beribadah, dia ingin mendapatkan imbalan dunia. Dia ingin mendapatkan imbalan dunia. Padahal kalau kita tahu, kalau kita meniatkan amalan karena akhirat, dunia ikut atau dunia tidak ikut? Dunia mengikuti amalan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita beramal hanya untuk amalan dunia, maka kita hanya akan mendapatkan amalan dunia itu saja, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka moto rumah sakit kita adalah ibadahku, layananku. Artinya bahwa pekerjaan kita adalah bagian dari sarana ibadah. Yang kelima, nah ini, sibuk dengan urusan dunianya. Jadi dianggap dunia ini segala-galanya. Tapi nanti kalau sudah sakit berat, sudah mau meninggal dunia, kadang-kadang baru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah karena kurangnya ilmu, ya, malas untuk belajar, atau mungkin dia tidak pernah mendengar tentang fadilah-fadilah dan keutamaan puasa. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ada sebagian umat ini begitu mendengar kabar gembira, dia menyambut kabar gembira itu dengan berbagai persiapan yang dilakukan, sehingga di masjid-masjid itu ada ucapan marhaban ya Ramadan. Di rumah-rumah ditempeli marhaban ya Ramadan. Bahkan ya, Mas Herman itu membuat flyer mengucapkan selamat Ramadan, marhaban ya Ramadan. Seluruh karyawan rumah sakit mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bahwa itu sebuah ungkapan optimisme agar ketika kita masuk di bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang sering kita baca di dalam awal-awal bulan Ramadan, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim Ramadan ali wa taslimhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, serahkan diriku kepada Ramadan, bukan Ramadan cleaning service ya, dan serahkan Ramadan itu kepadaku, dan jadikanlah amalanku ini menjadi amalan-amalan yang Engkau terima. Nah, ketika orang itu sudah berserah diri, maka dia akan melakukan ibadah ini menjadi ibadah yang terbaik, dan seolah-olah
ibadah Ramadan hari ini adalah ibadah kita yang besok aja terakhir ya, masih diberi kesempatan terus oleh Allah sehingga kita mampu menyempurnakan kesempurnaan ketakwaan kita. Tapi kita tidak tahu ternyata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena Ramadan yang terakhir, maka tentu kita akan menyiapkan atau menjadikan amal Ramadan ini menjadi amalan yang terbaik daripada Ramadan yang lalu. Persoalannya adalah ketika terkait dengan ajal kita tidak bisa menjawab 3 hal. Kapan, di mana, dan sedang apa. Nah ini ya, kapan berarti kapan waktunya. Boleh jadi Ramadan tahun ini, boleh jadi belum sampai Ramadan habis. Kemarin beberapa teman kita Ramadan sudah diambil ya. Boleh jadi kita masih diberi kesempatan Ramadan yang akan datang ya, di mana kita tidak tahu apakah di masjid ini atau sedang ngeband gitu ya, kita tidak tahu dalam kondisi apa. Nah itu barangkali itulah kenapa kita harus terus memohon kepada Allah agar hidup ini menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Dengan demikian, kalau kita menyambut panggilan Allah itu dengan sabiqun bil khairat, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.